Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Amalia. Saya mahasiswi PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2022 dari Universitas Galuh. Pendidikan di Indonesia itu sudah ada sebelum zaman kolonial. Nah, penasaran kan bagaimana sistem pendidikan Indonesia sebelum zaman kolonial itu? Jadi, awal mula pendidikan di Indonesia itu datang itu dengan ajaran Hindu-Buddha yang dibawa oleh para pedagang dari India. Karena lokasi Indonesia saat itu sangat strategis sebagai jalur perdagangan antar negara. Salah satunya negara India yang memperkenalkan agama Hindu-Buddha. Kemudian sistem pendidikan Hindu-Buddha ini ada di padepokan-padepokan. Dan adanya sistem kasta, ciri khas dari pendidikan Hindu-Buddha. Tetapi sistem kastanya ini berbeda dan tidak keras seperti negara India. Adapun materi yang diajarkan pada masa itu yaitu teologi atau tentang keagamaan, ada bahasa, ada ilmu eksakta, ada ilmu pasti, dan juga ilmu sosial. Nah, pengelola pendidikannya itu kaum Brahmana yang sifatnya itu tidak formal. Jadi guru itu dapat diundang ke istana. Kemudian untuk pendidikan kejuruannya itu dilakukan secara turun-temurun sesuai dengan kastanya masing-masing. Selain pendidikan Hindu-Buddha, ada juga pendidikan Islam. Pendidikan Islam ini bermula saat masuknya pedagang asal Gujarat abad ke-13 di Indonesia. Buktinya dengan adanya batu nisan Fatimah binti Maimun pada tahun 476 Masehi. Corak pendidikan agama Islam ini berbentuk pesantren. Kemudian pendidikannya itu juga banyak diselenggarakan di musola-musola atau langgar yang dibina oleh guru ngaji. Materi yang diajarkan itu tentang Al-Quran dan juga fikih dasar. Kemudian yang ketiga ada pendidikan Katolik atau Protestan yang mulai dikenal di Indonesia itu pada abad ke-16 saat Portugis datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Nah, itu Portugis itu memperkenalkan ajaran Katolik. Sementara untuk Protestan itu diperkenalkan oleh bangsa Spanyol. Setelah Spanyol kalah dari Belanda, dimulailah sistem pendidikan zaman kolonial karena negara Belanda itu yang menjajah paling lama di Indonesia, yaitu 3,5 abad atau 350 tahun. Nah, sekolah pertama yang didirikan oleh VOC tahun 1607 itu ada di Ambon. Sekolah ini tentu berbeda dengan sekolah yang kita ketahui saat ini ya. Tentunya akses pendidikannya itu sangat terbatas. Hanya golongan tertentu yang diperbolehkan sekolah, seperti para kaum bangsawan, priai, dan lain sebagainya. Kemudian materi yang diajarkan di sekolah itu seperti membaca, menulis, berhitung. Jadi materi-materi dasar saja yang diajarkan di sekolah. Tujuannya itu untuk menghasilkan tenaga kerja yang cakap di bidang administrasi dan juga gereja. Kemudian bahasa pengantar yang digunakan tentunya bahasa Belanda. Sementara pendidikan kejuruan itu sendiri
muncul pada abad ke-19 dan 20. Nah, karena pendidikan di Belanda itu sangat terbatas dan juga sangat ketat, kemudian datanglah Ki Hajar Dewantara yang saat itu mengenyam pendidikan di Belanda. Dia sepulang dari Belanda datang ke Indonesia, melihat kondisi rakyat Indonesia saat itu, tergeraklah hatinya untuk mendirikan sekolah sendiri gitu yang dikenal dengan sebutan Taman Siswa. Selain mendirikan sekolah, Ki Hajar Dewantara juga menggagas organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo. Nah, setelah Budi Utomo itu muncul, barulah muncul organisasi pergerakan lain seperti Sarekat Islam, Indisi Partij, dan lain sebagainya. Nah, organisasi-organisasi tersebut juga ingin mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mulai mendirikan sekolah-sekolah swasta. Namun sayangnya saat itu Belanda tidak menyetujui sekolah-sekolah tersebut dan membubarkannya. Demikian gambaran perjalanan pendidikan Indonesia sebelum merdeka. Pendidikan zaman kolonial tentulah tidak lepas dari peranan penting tokoh nasional yaitu Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai sebutan Bapak Pendidikan Indonesia yang memprakarsai berdirinya Taman Siswa pada tahun 1922 di Yogyakarta. Tujuannya yaitu mengganti sistem pengajaran Belanda dengan sistem baru berdasarkan kebudayaan sendiri. Nah, menurut saya Ki Hajar Dewantara ini sangat luar biasa. Dia menggagas beberapa filosofi pendidikan dan juga semboyan pendidikan yang kita kenal dengan Triloka, yaitu Ing Harso Suntulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Nah, untuk semboyan Triloka itu sendiri ditujukan bagi seorang guru. Nah, kemudian saya akan membahas filosofi-filosofi penting lainnya yang diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantara. Filosofi lainnya itu seperti tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu memerdekakan manusia. Mengapa manusia itu harus merdeka? Nah, karena kondisi saat itu Indonesia tengah dijajah oleh Belanda. Jadi sistem pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara tujuan utamanya agar manusia itu merdeka. Merdeka di sini berarti selamat raga dan bahagia jiwanya. Nah, menurut saya kedua hal tersebut itu memang sangat penting ya, yaitu selamat dan bahagia. Memang tujuan utama menjadi manusia pada hakikatnya itu selamat dan bahagia. Benar tidak? Kemudian, menurut Ki Hajar Dewantara itu sendiri, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak-anak. Nah, jadi yang ditekankan oleh Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya pada tingkat kognitif atau pengetahuan saja, tetapi juga memperhatikan budi pekerti atau karakter dari anak-anak. Apabila kita kaitkan dengan konsep pendidikan merdeka saat ini sangat sesuai, yaitu tujuannya untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian filosofi pendidikan Indonesia lain yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara seperti asas Trikon. Trikon itu singkatan dari kontinu, konvergen, dan juga konsentris. Kontinu itu artinya berkelanjutan. Jadi pendidikan itu harus berkelanjutan dan juga sepanjang hayat. Tidak boleh berhenti pada satu titik tertentu, ada pada fase tertentu saja, tetapi harus berkelanjutan. Kemudian konvergen itu artinya ilmu itu harus dari berbagai sumber,
tidak hanya berfokus dari guru saja, tetapi dari sumber lainnya. Bisa dari buku, bisa dari pengalaman orang lain, bisa dari belajar dari lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Kemudian ada istilah konsentris. Konsentris itu berarti bahwa belajar dari luar itu bagus, tetapi tetap harus disesuaikan dengan identitas dan konteks kehidupan kita masing-masing. Jadi meskipun kita sudah belajar di luar, kita sepintar apapun tetap tidak boleh meninggalkan identitas kita, dan juga harus bermanfaat bagi orang lain juga. Itu asas Trikon yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian ada filosofi menarik lainnya yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa kita itu tidak meminta satu hal tetapi menyerahkan diri untuk menghamba kepada sang anak. Artinya, sebagai seorang guru di sini, orientasinya harus kepada murid. Jadi kita harus memberikan sepenuhnya, mendidik dengan sepenuhnya untuk anak, begitu. Demikianlah materi yang saya sampaikan terkait relevansi pendidikan nasional serta filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sangat bermanfaat sebagai calon pendidik profesional untuk menerapkannya pada saat proses pembelajaran di sekolah. Kita harus menjunjung tinggi filosofi yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa untuk menjadi seorang pendidik yang baik itu harus berorientasi pada peserta didik. Dan juga outputnya atau tujuannya tercapainya karakter peserta didik berdasarkan profil pelajar Pancasila.